Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nur Afia dari kelas AK4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai UTS Auditing yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama, ada berapa tahapan audit menurut ISA dan jelaskan secara singkat tiap tahapannya. Yang pertama ada tahap perencanaan atau planning. Tahap ini mencakup pengumpulan informasi, analisis risiko, pengembangan strategi audit, dan perencanaan kerja audit. Tujuan tahap ini adalah untuk memahami entitas dan merencanakan audit secara efektif. Yang kedua ada tahap pengendalian internal atau internal control. Tahap ini meliputi evaluasi pengendalian internal dari suatu entitas, pengidentifikasian pengendalian internal yang relevan, serta melakukan pengujian untuk menentukan apakah pengendalian internal tersebut efektif dalam mencegah dan mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang material. Ketiga, ada tahap bukti audit atau audit evidence. Tahap ini yaitu tahap di mana pengumpulan bukti audit yang memadai dan relevan untuk mendukung pendapat auditor mengenai kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan tahap ini adalah untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Yang keempat ada tahap penilaian atau assessment. Tahap ini meliputi penilaian atas bukti audit yang telah dikumpulkan, mengevaluasi keberadaan dan materialitas kesalahan atau ketidaksesuaian, dan mengevaluasi pengungkapan dalam laporan keuangan. Tujuan tahap ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pengungkapan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan tidak memiliki kesalahan material. Yang kelima ada tahap pelaporan atau reporting. Tahap ini meliputi penyelesaian audit dan penyusunan laporan audit. Auditor harus membuat pendapatnya mengenai kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan, serta memberikan rekomendasi dan saran yang tepat. Tujuan tahap ini adalah untuk menyajikan pendapat auditor dalam laporan audit. Nomor 2, ada berapa macam opini audit? Jelaskan secara lugas setiap opininya. Yang pertama ada unqualified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Opini ini dikeluarkan jika auditor menilai bahwa setiap catatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan klien terbebas dari kesalahan. Opini ini diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Opini ini menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan adanya kesalahan material pada laporan keuangan entitas. Yang kedua ada qualified opinion atau opini wajar dengan pengecualian. Opini ini akan dikeluarkan ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah termasuk material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Opini ini diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Namun terdapat satu atau beberapa ketidaksesuaian material dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada disclaimer of opinion atau opini tidak menyatakan pendapat. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat
dapat bersifat material dan pervasif. Opini ini diberikan oleh auditor ketika ia tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan entitas, karena terdapat keterbatasan dalam pemeriksaan yang dilakukan. Hal ini dapat terjadi jika entitas tidak memberikan akses pada informasi yang diperlukan oleh auditor, atau jika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan kompeten untuk menentukan kebenaran dan kesesuaian laporan keuangan. Yang keempat ada adverse opinion atau penolakan pendapat. Opini ini dikeluarkan setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Opini ini diberikan oleh auditor ketika ia menganggap bahwa laporan keuangan entitas tidak disajikan secara wajar dan sesuai dengan kerangka acuan pelaporan keuangan yang berlaku. Opini ini diberikan jika auditor menemukan adanya kesalahan material pada laporan keuangan yang cukup signifikan, sehingga mengubah pandangan seluruh atas laporan keuangan. Opini adverse menunjukkan bahwa auditor tidak dapat memberikan opini yang positif atas laporan keuangan entitas. Selanjutnya yang ketiga, download satu laporan keuangan auditan yang ada di idx.co.id yang opininya bukan unqualified. Lalu kalian tampilkan dan jelaskan mengapa opininya mendapat bukan unqualified. Berikut laporan keuangan dari PT Astra Autoparts Tbk. Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Astra Autoparts Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Menurut opini saya, laporan keuangan PT Astra Autoparts ini adalah qualified, karena tertera pada laporan keuangan konsolidasian ini adalah secara wajar dengan pengecualian. Dan menurut opini saya, laporan keuangan konsolidasi yang terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Astra Autoparts Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang terakhir, sebutkan 3 macam independensi dalam audit. Yang pertama ada independence in appearance atau independensi dalam penampilan. Suatu pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Yang kedua ada independence in mind atau independensi dalam pikiran. Contohnya yaitu seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan audit adjustment yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan audit findings tersebut untuk memeras audit. Yang ketiga ada independence in fact, independensi dalam fakta. Akuntan publik seharusnya sudah independen sepanjang dalam menjalankan tugasnya. Memberikan jasa profesional, harus bisa menjaga integritas dirinya dan selalu menaati kode etik auditor.
Profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan publik artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi dan mempunyai keterkaitan yang erat atas objektivitas. Baik, terima kasih sekian dari presentasi 4 soal UTS auditing saya. Terima kasih untuk Pak Ridwan Zulfi Aga SEMAK CPIA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.